Shalom, kembali kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang triwulan ini. Triwulan yang baru, yaitu judul besarnya Dalam Cawan Lebur Bersama Kristus. Dan kita akan mempelajari sepanjang minggu ini, judulnya itu Cawan Lebur Gembala. Dan hari ini Minggu 26 Juni dengan judul Panduan untuk Perjalanan Sang Gembala. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampun dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ada beberapa anak diminta untuk melukis gambar tentang Allah. Tanpa terkecuali, maka setiap anak menggambar hati di suatu tempat pada kertas gambar. Jadi pada saat mereka disuruh melukis tentang Allah atau tentang Tuhan, maka mereka menggambar hati. Nah, setelah ditanya, kenapa mereka menggambar hati? Dengan suara bulat, mereka menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Sesederhana itu, mereka menggambar hati yang menyatakan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Saudaraku yang kasih, pada saat kita memiliki pandangan yang baik tentang Tuhan dan tujuannya, ketika semuanya berjalan dengan baik. Tetapi seiring perjalanan hidup orang, mulai dari dia lahir, kemudian dia hidup dan mungkin sampai beristirahat mengalami kematian, maka ada banyak pandangan yang manusia miliki. Tetapi satu hal yang kita harus ingat, bahwa di dalam segala aspek kehidupan kita, Allah tidak berubah. Berdasarkan Ibrani 13 ayat 8, Yesus itu tetap sama dari kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kemudian di Yakobus 1 ayat 17, Allah tidak berubah. Berarti yang berubah adalah kita manusia. Nah, pada saat kita melihat di dalam Mazmur 23, kita membaca di sana bagaimana gaya hidup penggembalaan orang-orang di zaman perjanjian lama. Maka Raja Daud dia memberikan gambaran seorang gembala untuk menggambarkan cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan simbol ini digambarkan sebagai seorang gembala digunakan untuk Tuhan. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, gembala yang benar itu adalah Tuhan. Dan pada saat kita membaca di dalam Mazmur 23, kita bisa melihat bagaimana pekerjaan dari karakter gembala agung, yaitu Yesus Kristus, di dalam seluruh Alkitab. Nah, saudaraku yang kasih, pada saat kita membaca Alkitab di dalam Yesaya 40 ayat 11 dikatakan di sana bahwa seorang gembala dia memberi makanan kawanan dombanya, mengumpulkan, merawat dan membimbing mereka atau memimpin mereka. Kemudian di Yeremia 23 ayat 3 dan 4, gembala dia mengumpulkan, membawa ke kandang, memelihara sehingga mereka menjadi berani, tidak takut menghadapi kegelapan malam. Kemudian Yeskiel 34 ayat 12, gembala itu mencari, membebaskan saat hari berawan dan hari gelap. Dan Yohanes 10, kita tahu di sana Yesus adalah gembala yang baik, maka dia rela memberikan nyawa atau hidup bagi domba-dombanya atau umat-umatnya. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 25 di sana dikatakan bahwa domba yang tersesat dituntun atau dikembalikan kepada pemelihara jiwa, yaitu Yesus yang adalah Allah itu sendiri. Nah, pada saat
kita kembali ke Mazmur 23. Apa yang dilakukan gembala untuk memelihara domba-dombanya? Apa yang Tuhan lakukan untuk memelihara kehidupan kita? Di dalam Mazmur 23 ayat 2, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku ke dalam jalan yang benar. Saudaraku yang kasih, bagi Tuhan, pada saat Dia menuntun kita, terkadang kita akan berjalan pada lembah kekelaman. Akan ada penderitaan, akan ada duka cita, bahkan sampai mungkin kematian. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan adalah gembala. Dia adalah pemelihara. Dia adalah penopang hidup kita. Kita mungkin bisa mati, tetapi Dia sebagai gembala yang baik, Dia sudah memberikan teladan. Bahkan Yesus pun sebagai gembala, Dia mati untuk saudara dan saya. Tapi pada saat Dia mati, maka Dia dibangkitkan. Berarti ada pengharapan kebangkitan untuk orang-orang yang sudah mati. Saudaraku yang kasih, hidup adalah sebuah perjalanan. Dan pada saat kita mengetahui siapa gembala atau siapa pemandu perjalanan hidup kita, maka kita tidak akan takut menghadapi badai apapun di dalam kehidupan kita. Karena kita mengetahui bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat. Amin.